Jika Anda penasaran tentang peperangan angkatan laut modern atau bagaimana Amerika Serikat menunjukkan kekuatannya di titik-titik strategis dunia, bayangkanlah diri Anda berdiri di dek kapal perang Angkatan Laut Amerika, mengamati cakrawala di bawah sinar matahari terik Laut Merah. Laut ini telah menjadi jalur penting pelayaran internasional dan telah menyaksikan banyak konflik angkatan laut sepanjang sejarah. Namun pada 6 Januari 2025, layar radar Angkatan Laut Amerika tiba-tiba berkedip dengan tanda peringatan. Beberapa proyektil bergerak cepat mendekat. Tanda ini menandakan dimulainya konfrontasi berisiko tinggi. Dalam video ini, kita akan menyaksikan peperangan laut yang melibatkan teknologi canggih, sistem pertahanan rudal mutakhir, drone, dan serangan balasan yang cepat dan presisi. Laut Merah adalah jalur strategis yang memisahkan Afrika dan Jazirah Arab, dengan perairannya yang sempit menjadi jalur vital untuk perdagangan global. Selain itu, kawasan ini sering menjadi medan ketegangan geopolitik. Pasukan Houthi di Yaman, dengan persenjataan rudal dan drone, telah menjadi ancaman bagi kapal-kapal internasional yang melewati Selat Bab el-Mandeb. Pada hari itu, radar USS Gravely, kapal perusak berpeluru kendali, mendeteksi proyektil yang datang cepat. Tim di Pusat Informasi Tempur segera mengonfirmasi bahwa ini adalah rudal musuh yang menuntut respons cepat. Peperangan angkatan laut modern memerlukan keputusan dalam sekejap. Rudal anti kapal seperti C-802 mampu terbang rendah dengan kecepatan tinggi, menjadikannya sulit dideteksi. Namun, dengan bantuan sistem radar Aegis dan dukungan elektronik, USS Gravely dapat mengidentifikasi dan mengunci target. Setelah konfirmasi, kapal meluncurkan rudal pencegat SM-2 yang dikenal mampu mencegat ancaman udara dengan kecepatan supersonik. Namun, serangan tidak berakhir dengan satu tembakan. Kapal selalu melibatkan redundansi, memastikan bahwa ancaman dinetralkan sepenuhnya dengan serangan berlapis. Tidak lama setelah deteksi rudal pertama, 4 drone Shahed-136 terdeteksi pada ketinggian rendah. Drone ini terkenal karena kemampuannya untuk mendekat diam-diam sebelum meluncurkan serangan kamikaze. Dalam tahap pertahanan terakhir, CIWS, Close-in Weapon System, sistem senjata jarak dekat yang berfungsi seperti R2D2, melacak dan menghancurkan drone-drone ini dengan presisi tinggi. Namun, peperangan modern tidak hanya mengandalkan pertempuran di lapangan. Angkatan Laut Amerika mengandalkan intelijen yang sangat terperinci untuk merencanakan serangan balasan. Satelit canggih, drone MQ-9 Reaper, dan pesawat pengintai RC-135 memberikan data vital yang mengonfirmasi lokasi dan kondisi depot senjata musuh. Berdasarkan intelijen ini, Angkatan Laut Amerika merencanakan serangan yang akurat dengan menggunakan rudal Tomahawk dan serangan udara presisi dari pesawat tempur F-18 Super Hornet yang diluncurkan dari USS Harry S. Truman. Serangan ini melibatkan serangkaian langkah-langkah terperinci. Rudal Tomahawk terbang pada ketinggian rendah, menghindari deteksi radar untuk menghancurkan bunker senjata musuh. Setelah itu, bom berpemandu presisi dengan bantuan POD penargetan laser mengunci dan menghancurkan fasilitas yang tersisa. Serangan tersebut berhasil menghancurkan 2 fasilitas penyimpanan senjata Houthi, mengurangi kemampuan ofensif mereka secara signifikan. Meskipun pertempuran ini adalah kemenangan defensif bagi Angkatan Laut Amerika, itu juga merupakan contoh nyata dari kompleksitas peperangan Angkatan Laut abad ke-21. Sistem pertahanan yang berlapis, integrasi intelijen waktu nyata, serta kemampuan untuk memberikan serangan presisi tanpa menyebabkan kerusakan yang lebih luas, semuanya berperan dalam menjaga kestabilan regional. Namun, pesan yang lebih besar di balik ini adalah bahwa meskipun Angkatan Laut Amerika mengandalkan teknologi dan taktik mutakhir, ketegangan di Laut Merah menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian di kawasan tersebut. Perang modern semakin rumit, dengan teknologi yang memungkinkan aktor yang lebih kecil untuk memperoleh persenjataan canggih. Dengan terus berkembangnya teknologi dan metode perang, seperti drone yang semakin canggih dan rudal anti kapal yang lebih cepat serta lebih sulit dideteksi, tuntutan terhadap sistem pertahanan angkatan laut semakin besar. Sistem pertahanan seperti Aegis, SM-2, CIWS, serta kemampuan intelijen berbasis satelit dan drone menjadi kunci untuk menghadapi ancaman yang semakin beragam. Namun, seiring dengan kemajuan ini, juga ada peningkatan dalam kemampuan aktor non-negara dan negara-negara dengan kekuatan militer terbatas untuk memperoleh persenjataan yang mampu menantang supremasi militer negara besar seperti Amerika. Serangan pada 6 Januari 2025 di Laut Merah
adalah gambaran bagaimana peperangan angkatan laut modern mengandalkan teknologi, koordinasi tim, dan ketenangan di bawah tekanan. Setiap lapisan pertahanan yang terlibat dari deteksi awal dengan radar Aegis, hingga penghancuran drone dengan Ciwus memperlihatkan bagaimana peperangan laut bukan sekadar pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan data dan waktu. Keputusan yang diambil dalam hitungan detik bisa menentukan hidup dan mati kapal serta kru yang ada di dalamnya. Selain itu, dalam konteks operasi militer yang lebih besar, kemampuan untuk meluncurkan serangan balasan yang terkoordinasi dengan baik, seperti yang dilakukan USS Gravely dan USS Carney, menunjukkan bagaimana Angkatan Laut Amerika tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu menghancurkan infrastruktur musuh yang sangat penting. Ini adalah peringatan jelas bahwa serangan terhadap kapal atau jalur pelayaran Amerika tidak akan dibiarkan tanpa respons, sekaligus menjaga kestabilan jalur pelayaran internasional yang vital bagi perdagangan dan pasokan global. Namun, di balik semua teknologi canggih ini, terdapat dimensi manusia yang tak kalah penting. Operator radar yang dengan cepat mengidentifikasi ancaman, tim CIC yang memberikan perintah strategis, dan pilot pesawat tempur yang melakukan serangan presisi menunjukkan bahwa, meskipun teknologi sangat berperan, faktor manusia tetap menjadi elemen utama dalam operasi militer. Kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan, berpikir cepat, dan bekerja dalam tim yang sangat terkoordinasi adalah hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin atau perangkat otomatis. Secara keseluruhan, pertempuran yang terjadi di Laut Merah pada 6 Januari 2025 menggambarkan bagaimana peperangan Angkatan Laut modern merupakan kombinasi antara kecepatan, kecerdasan, dan presisi. Konflik ini menunjukkan bagaimana Angkatan Laut Amerika tidak hanya mengandalkan superioritas teknologinya, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan ancaman yang terus berkembang dan untuk merespons dengan kecepatan yang memadai untuk menjaga kestabilan global. Namun, meskipun tindakan tegas ini memberikan sinyal yang jelas kepada musuh dan masyarakat internasional tentang komitmen Amerika dalam menjaga keamanan di kawasan strategis ini, pertanyaan besar tetap ada. Bagaimana kita, sebagai komunitas global, dapat menyeimbangkan kemampuan militer yang kuat dengan upaya untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah yang rawan konflik seperti Laut Merah? Saat kita memikirkan masa depan, mungkin tantangan yang lebih besar akan datang dari kemampuan untuk mencegah eskalasi ketegangan menjadi konflik terbuka. Ini bukan hanya tentang kemampuan untuk bertempur dengan teknologi canggih, tetapi juga tentang diplomasi yang bijaksana, pengelolaan ketegangan, dan penciptaan kesepakatan yang melibatkan banyak pihak untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Melanjutkan pemikiran kita tentang keseimbangan antara kekuatan militer dan upaya diplomatik, dunia saat ini semakin menyadari bahwa perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya dengan kekuatan senjata atau dominasi teknologi. Keberhasilan suatu negara dalam mempertahankan stabilitas di kawasan yang rawan konflik tidak hanya bergantung pada kemampuan militer, tetapi juga pada kemampuan untuk terlibat dalam diplomasi internasional yang efektif, membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain, dan menciptakan mekanisme untuk mengelola ketegangan yang muncul. Kekuatan militer, terutama yang dimiliki oleh negara besar seperti Amerika Serikat, memang memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global, terutama di jalur pelayaran strategis seperti Laut Merah. Namun, penggunaan kekuatan tersebut harus dibarengi dengan upaya diplomatik yang terus-menerus untuk menghindari eskalasi yang dapat mengarah pada peperangan yang lebih luas. Ini mencakup keterlibatan dalam dialog multilateral dengan negara-negara yang terlibat, serta dengan aktor non-negara yang mungkin memiliki kepentingan atau dampak besar di kawasan tersebut. Keberhasilan dalam upaya diplomatik juga memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap dinamika sosial, budaya, dan politik lokal. Setiap negara memiliki konteks yang berbeda, dan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor tersebut sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Pendekatan yang terlalu agresif atau tanpa kompromi dapat memperburuk ketegangan yang sudah ada, sedangkan pendekatan yang terbuka terhadap dialog dapat menciptakan ruang bagi penyelesaian damai dan mengurangi risiko terjadinya konflik. Sebagai contoh, meskipun serangan balasan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika pada Januari 2025 mungkin menegaskan kekuatan militernya, langkah berikutnya yang lebih penting adalah bagaimana negara-negara yang terlibat baik Amerika maupun negara-negara regional seperti Yaman atau negara-negara Teluk berupaya mencapai resolusi damai. Hal ini bisa melalui peningkatan upaya perundingan atau inisiatif yang melibatkan pemangku kepentingan internasional lainnya,
seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau negara-negara besar lainnya yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas kawasan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi komunitas internasional adalah bagaimana menanggulangi ancaman dari kelompok non-negara, seperti milisi Houthi, yang memiliki kemampuan untuk mengganggu perdagangan internasional dan keamanan regional. Kelompok-kelompok ini seringkali memiliki akses ke teknologi militer yang semakin canggih, yang memungkinkan mereka untuk menantang kekuatan yang jauh lebih besar secara tak terduga. Oleh karena itu, untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, upaya kolektif untuk memerangi proliferasi senjata dan teknologi berbahaya juga sangat penting. Di sisi lain, penting untuk diingat bahwa meskipun dominasi teknologi militer sangat efektif dalam respons ancaman, tidak ada jaminan bahwa pendekatan ini akan membawa perdamaian sejati. Penggunaan teknologi untuk mengatasi ancaman hanya akan memberikan solusi sementara jika tidak disertai dengan kesadaran akan pentingnya penyelesaian politik yang inklusif dan komprehensif. Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi cara untuk menekan kekerasan dan mengurangi ketidakstabilan yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Secara keseluruhan, meskipun tantangan yang ada sangat besar, komunitas internasional memiliki banyak cara untuk berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih damai. Kerjasama antara negara besar dan kecil sangat penting, tidak hanya dalam menghadapi ancaman bersama, tetapi juga dalam membangun masa depan yang lebih aman bagi semua. Perjalanan menuju perdamaian global tidak akan pernah mudah. Namun jika kita semua berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah ini secara kolektif, kita dapat mengurangi ancaman yang ada dan memastikan bahwa dunia kita tetap menjadi tempat yang lebih stabil dan lebih aman di masa depan.